Hey sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini saya akan merangkum film yang berjudul Paradise Road. Paradise Road adalah sebuah film perang Australia tahun 1997 yang menceritakan tentang sekelompok wanita Inggris, Amerika, Belanda, dan Australia yang dipenjarakan oleh Jepang di Sumatera selama Perang Dunia Kedua. Film tersebut disutradarai oleh Bruce Beresford. Mendasarkan filmnya pada peristiwa nyata, sang sutradara menceritakan kisah orkestra vokal yang diciptakan oleh para wanita di kamp interniran Jepang. Kisah klasik penyintas tentang kemampuan wanita untuk bertahan dari kesulitan dan kekejaman melalui ketekunan, solidaritas, dan kreativitas. Bagaimanakah sebenarnya jalan cerita film ini? Mari simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan tarian di Raffles Hotel di Singapura pada tahun 1942. Berbagai suku bangsa menikmati malam dengan tarian dan percakapan. Suasana begitu bahagia dan riang. Gak lama kemudian, datang seorang tentara yang memberitahu bahwa perang masih berkecamuk tepat di luar pintu. Pasukan Jepang baru saja menyerang Singapura. Ketika sebuah bom meledak tepat di luar klub, diketahui Jepang telah maju melampaui garis pertahanan. Para wanita dan anak-anak tersebut segera dikumpulkan dan dibawa dengan kapal ke lokasi yang lebih aman. Beberapa jam keluar, kapal dibom oleh pesawat tempur Jepang dan para wanita harus melompati kapal untuk menyelamatkan hidup mereka. 3 wanita yang bernama Adrienne, Rosemary, dan Susan, mereka berenang ke tepi pantai. Tempat mereka mendarat adalah Pulau Sumatera. Para wanita itu ditemukan oleh seorang perwira Jepang yang bernama Kapten Tanaka. Dan diantarlah mereka ke sebuah desa yang sepi. Good luck. Mereka kemudian dibawa ke kamp penjara di hutan. Ketiga wanita itu dipertemukan kembali dengan wanita dan anak-anak lainnya dari perahu. Di kamp penjara, ada wanita dari semua kebangsaan termasuk Belanda, Inggris, Irlandia, Portugis, China, dan Australia. Dan mereka semua berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa wanita adalah biarawati, perawat, sosialita, dan ibu. Para wanita dipaksa untuk tunduk pada perwira Jepang dan benderanya. Mereka juga harus menanggung siksaan dan kerja keras sambil berusaha tetap positif dan berkepala dingin. Banyak yang percaya perang akan berakhir dan suami atau tentara mereka akan datang mencari mereka. Meskipun demikian, kondisi kehidupan sangat brutal dan banyak yang menghadapi penyakit. Di malam hari, Ibu Robert sedang sakit dan membutuhkan obat. Lalu wanita yang bernama Ibu Wing menawarkan akan membantu mendapatkan obat kina. Untuk mendapatkan kina, Ibu Wing nekat keluar batas wilayah untuk membeli kina dengan menukarkan sejumlah barang kepada pasar gelap. Tiba-tiba alarm miliknya berbunyi, lalu membuatnya panik dan langsung kembali ke camp. Akhirnya, Ibu Wing mendapatkan kina untuk Ibu Robert. Keesokannya, semua wanita disuruh berkumpul. Lalu Kapten Tanaka menyuruh anak buahnya untuk menarik Ibu Wing ke depan. Aksi semalam Ibu Wing mungkin sudah diketahui oleh Kapten Tanaka, sehingga Ibu Wing dibakar hidup-hidup. Jenazah Ibu Wing pun dikubur, lalu didoakan oleh para ibu dan wanita. Di tempat pemandian, ibu-ibu ini malah bertengkar, memperdebatkan sabun yang hilang. Birawati langsung menengahi perdebatan tersebut. Ternyata sabunnya hanya jatuh di tanah. Ladies, Pengasingan dan pemenjaraan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Adrienne Pargeter, seorang lulusan musik Royal Academy, dan Daisy Margaret, seorang misionaris,
memutuskan untuk menyusun sebuah komposisi orkestra vokal untuk meringankan beban pikiran. Sebagian dari perempuan itu mencemaskan hidup mereka karena perwira Jepang itu, terutama Sersan Tomiyashi yang terkenal sangat keras dan suka melarang pertemuan baik sosial maupun keagamaan. Orkestra akhirnya ditampilkan di camp itu. Bahkan para perwira sempat berhenti untuk mendengarkannya. Keesokannya, semua berkumpul untuk upacara dan menghormati bendera Jepang. Tapi Susan dan temannya malah mengejek bendera itu layaknya telur rebus di atasnya. Percakapan Susan didengar oleh Kapten Tanaka. Lalu Kapten Tanaka memanggil Susan untuk maju ke depan. What did you say? I said warm, isn't it? Kapten Tanaka langsung menghukum Susan. Susan dihukum seharian berdiri di depan bendera Jepang dengan tangan yang diikat serta dikelilingi bambu yang tajam. Kapten Tanaka melakukan itu kepada Susan untuk mengajarinya rasa hormat. Hingga keesokannya, Kapten Tanaka datang kepada Susan dan ingin mengeksekusinya. Susan selamat dari eksekusi tersebut. Kapten Tanaka tidak tega melihatnya. Kemudian ia pergi. Susan langsung dibawa ke camp oleh temannya. Di malam hari seperti biasa, para wanita melakukan orkestra vokal. Mereka diberi tepuk tangan oleh para wanita dan tentara, termasuk Kolonel Hirota yang menyaksikan. Mereka mendapatkan hadiah dari Kolonel Hirota berupa 2 buah sabun mandi. Kolonel Hirota ingin mereka menyanyikan satu lagu rakyat Jepang, tapi Adrien dan Margaret menolaknya. Setelah beberapa waktu, para wanita dipindahkan ke lokasi baru di mana mereka akan tinggal selama perang. Karena kondisi yang sulit membuat banyak tahanan yang mati karena penyakit dan kelaparan. Waktu pun terus berlalu. Kolonel Hirota mengumumkan bahwa perang telah berakhir. We can be friendly. Akhirnya para wanita bersukacita atas kebebasan mereka. Oh my God. For you, my dear. Susan. Yes. Yes, we did. Para tahanan ini dibebaskan pada tanggal 24 Agustus 1945, tepatnya seminggu setelah Indonesia merdeka. Para tahanan segera dievakuasi 2 minggu setelah dibebaskan dan dibawa ke Jakarta, lalu Singapura untuk mendapatkan perawatan medis yang efektif. Dan film pun berakhir. So, itulah film yang berjudul Paradise Road 1997 yang diceritakan berdasarkan kisah nyata. Ya, walaupun ada adegan yang tak sesuai kisah nyatanya, mungkin ini bisa jadi referensi pada zaman tersebut. Oke, baik, saya akhiri ringkasan film ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.